Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Kita kali ini ketemu di Benteng Komedi Channel ya, atau Komedi Kocak Cina Benteng. Nah, tapi kali ini kami mohon maaf dulu karena tidak bisa menampilkan komedi-komedi yang mungkin Anda semua sedang menantikan ya. Mudah-mudahan begitu. Nah, tapi belakangan ini kira-kira hampir 1 bulan ini ya, sampai hari ini video ini dibuat, kita dalam keadaan lockdown ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa syuting. Kemarin lokasi syuting kita masuk zona merah. Kemudian lagi juga hari ini tadi Presiden Jokowi menetapkan bahwa mulai besok itu PPKM darurat. Oke lah. Tapi kami tetap merindukan kalian semuanya, makanya kami tampil kali ini. Tapi sekali lagi, kali ini kami tampil untuk mengenang ya salah satu saudara kami, Ode Talent, yang minggu lalu beliau berpulang menghadap Sang Kuasa. Ode Talent atau Haji Rudi Oslan. Beliau sudah cukup lama mengidap kelainan jantung gitu, sampai kemarin dia dipanggil. Kami tidak ingin mengenang beliau pada kali ini dalam suasana sedih dan duka ya, karena kedukaan kami sudah berlalu mungkin, tapi kami ingin mengenang beliau semasa kami melalui hari-hari itu dengan keceriaan, mengenang hari-hari penuh kebahagiaan dengan beliau. Haji Rudi Oslan, saya sebelum mendirikan Kokoci Band atau membentuk komunitas Kokoci Band, saya pribadi sudah pernah bertemu dengan Haji Rudi. Haji Rudi itu hobinya dia karaoke ya, terutama karaoke. Di spesifikasi musik, bukan hanya musik-musik yang sekarang gitu, tapi musik-musik tempo dulu juga. Waktu itu saya bertemu, dia menyanyikan lagu Mansur S ya, Ludia. Itu wah, saya kira luar biasa. Dari situ kelihatan bahwa minat dia ya terhadap kesenian itu terlihat ketika dia mengekspresikan, itu tersirat kebahagiaan di wajahnya. Sejak saat itu saya tahu kalau beliau ini bisa dibilang seniman lah gitu ya. Nah, ketika episode 1 sampai dengan 4 Kokoci Band itu diproduksi gitu, memang tidak melibatkan beliau gitu, tapi itu disebabkan karena komunikasi kami yang terputus gitu. Nah, tiba-tiba dia lewat kode Acep ya, Acep Taufik Rahman, komplain dia, Abang gimana sih, orang kita udah pernah ngomong, udah pernah ngebahas itu, tiba-tiba muncul saya nggak diajak katanya. Nah, maka dia bilang sama kode Acep, ya udah saya buatin deh karakternya buat dia gitu. Karakternya apa gitu ya, karena belum terlalu lama juga deh kenal beliau gitu kan. Akhirnya jadilah itu
Talent ya, si talent yang apa namanya, eh, kerjanya semua hal dikerjain, yang penting ada pemasukan ya, halal gitu. Gak peduli apapun gitu. Kadang-kadang seperti si Majid bilang gitu kan, jembatan kalau ada yang mau beli dia caloin gitu kan. Nah, karakter talent ini memang saya pasangkan waktu itu ya dengan si Majid. Waktu itu masih ada si Majid. Nah, saya kira ini kalau ketemu si Majid sama si talent ini seru gitu kan. Talent yang apa ya, no problem gitu, nggak ada masalah buat dia sih, apa aja asik gitu. Dan apa namanya, Majid yang agak nakal gitu kan, maka saya buatkan karakter talent itu. Dia waktu itu judulnya apa ya, salah paham lagi aja gitu. Ren, Kok Kim, kirain siapa? lu dagang buah? Ya tadi sih mau dagang mobil, biar untungnya gedean dikit. Berapa duit sekilo jual? Goceng, 4 kilo dah, timbangin buat gua. Nih duitnya, noban nih, 4 kilo. Gak ada tambahannya nih. waktu beli mobil ditambahin nggak? Ada, karpet. Nih ketambahin dah, sama kresek. Ide saya bagaimana buah apa namanya, Bintaro ya, yang berserakan di mana-mana, tidak dimanfaatkan gitu. Saya berpikir suatu saat harusnya bisa dimanfaatkan, tapi bagaimana memanfaatkannya mungkin butuh penelitian kan. Jadi saya pikir sudahlah, buat komoditas perdagangan aja dulu gitu. Ya buat di situ, gunanya apa gitu, bukan buat dimakan tapi buat dijual lagi gitu. Tapi asal apa namanya, teman-teman tahu ya, pada waktu syutingnya itu kan dipajang itu di meja, di atas mejanya si talent itu, sampai ada betul-betul tuh mobil berhenti ya, Inci turun mau beli gitu. Buah apa itu, berapa sekilo katanya gitu. Saya bilang ini properti syuting. Wah, nggak jadi deh. Jadi imajinasi saya tentang buah Bintaro itu ya terbukti gitu ketika itu ditata. Itu kan segar-segar banget ya, apalagi ada hijau yang semburat kemerahan itu kan, menggoda penglihatan itu kan. Wih, segar banget, apa ini, pokoknya buah Bintaro. Nah, saya pasang di situ talent sebagai penjual buah Bintaro gitu. Ya, seperti yang kita saksikan ya, saya kira talent cukup berhasil membawakan itu. Itulah awalnya Kode Talent atau Haji Rudi bergabung di kita. Sejak itu Haji Rudi atau Kode Talent jadi keluarga besar Kokoci Band. Kemudian episode berikutnya itu ada digigit ular. Digigit ular itu betul-betul saya pasangkan atau saya dekatkan si talent ini dengan si Majid. Nah, ya Haji Rudi atau Kode Talent bukan karakter talentnya, tapi karakter Haji Rudinya. Biasanya kalau pas syuting itu cut, saya bilang ulang, koreksinya di sini. Belum selesai saya bicara tentang koreksi, dia udah bilang udah tahu.
Kokim Eng, bagaimana? Udah ditanganin. Di dalam. Udah di dalam, udah ditanganin. Udah tahu, kan gue juga denger. Duduk dulu tuh. Pak, yang sakit siapa, Pak? Enggak. Ngatur yang tadi, yang Kira, Jit. Kena gua nih. Oh. Ularnya ular apa, Pak? kopi. Itu lagi dipakai? Pagi-pagi ngajak bercanda. Apa ini? Ada apa ini? Kopi Cidewi. Oh, lagian pakai masker segala. Ya, nih dari Pak Bambang. Ada yang suruh pakai. Pak Bambang yang kerja di bandara. Iya. Kata dia mah, sekarang di bandara orang pada pakai masker. Terus ketularan virus corona. Bahaya katanya mah. Bisa menular. Lagi musim. Yang lagi musim mah rambutan. Virus itu juga kalau pakai kaca pembesar kayak rambutan. Kalau kaca pembesarnya digedein, kayak duren. Talent kagak mau ngalah. Sangsut deh. Wes, Git, belum bayar. Belum keminum. Dit, masker lu anti. Bodoh amat. Dewi, pesan jus, aus jasa. Cing dari bandara. Kagak lah, Gempor yang ngider ke bandara mah. Itu pakai masker. Kata si Majid, orang-orang di bandara pada pakai masker semua. Cide mah kurang tahu ya. Tahu nggak? Ya takut ketepaan. Virus corona. corona saha, ayo dah corona. Ji, gorengan 2 berapa? 2.000. Nih, Kode mau kemana? dagang masker. Kode Talen. Kode Talen. Nih ya dagang masker banyak. Jangan dagang lagi. Jangan dagang di sini ya. Nah, kebiasaan Kode Talent itu Haji Rudi ya, kebiasaan Haji Rudi.
saya perhatikan kesukaan dia itu pakai kaos yang kerawangke, ada motifnya garis-garis horizontal gitu besar, coraknya warna-warni banyak gitu, coraknya banyak. Mungkin dia punya 2 lusin mungkin kaos yang seperti itu. Jadi maka saya buatkan peran atau adegan di mana saya pernah ngeliat Ayong juga pakai baju kayak begitu. Saya bilang, ini bajunya kayak Korea Thailand gitu, Ayong. Akhirnya saya buatkan adegannya gitu, ketika mereka berdua itu sama gitu. Judulnya Efek Domino gitu. Judulnya Efek Domino. Nah, di mana Korea Thailand ini lagi dia dikira Ayong gitu kan. Ayong pergi sendiri, tapi kenapa pulang berdua gitu. Lu tumben ada apa? Si Ayong mana? Ke puskesmas. Gede, getap jasa. Pagi-pagi udah ke puskesmas. Ngapain dia? Berobat lah. Emangnya mau parkir? Emangnya dia sakit apa? Sakit BPJS. BPJS. Apa itu, Cidek? Batuk, pilek, jidat, sumeng. Wah, kira penyakit jenis baru. Itu emang dia kenapa? Semalam nggak apa-apa? Efek domino. Efek domino. Iya, lagi malam dia main domino. Kalah katanya. Ya udah, kita suruh tidur di balai. Tapi si Ayo mah biasanya kalau main domino jarang pakai duit dia mah. Biasanya main jongkokan doang. Cidema bukan soal kalah duitnya Cidema Nih Cidema malunya Cide. Malu Cide, malu. Malu apa, Cide? Ada tamu tuh. Permisi, Ci. Iya, Neng. Ada apa? Kita dari komunitas anak benteng, Ci, lagi ngadain baksos dalam rangka ulang tahun sekalian menyambut Imlek. Ini ada bingkisan, Ci. Maaf ya Neng, Ci mah kalau hidup sederhana udah kecukupan. Buat yang masih mau kecukupan aja ya. Kasih yang masih pada perlu ya. Makasih ya Neng. Yang lain udah semua, mohon diterima, Ci. Iya dah. Makasih ya Neng. Semoga pada sehat selalu, pada panjang umur ya. Makasih ya. Ini ada lagi. Apa lagi nih? Ini ada sedikit uang, Ci. Nih Apa dikasih kowe? Iya, tidak dititip transferin Transferin kemana? buat saudara-saudara kita yang lagi pada kena bencana, yang ada di pengungsian. Tolong transferin ke dompet kemanusiaan. Tuh, yang ada di Metro TV ya. Tidak nitip ya, Eng ya. Iya dah kalau gitu. Ntar Oe juga mau ikut bantu nyumbang. Ya, Eng. Ntar gue transferin. Siapa tuh? Lah, kapan ada dua? Nah, yang ini Bapak Ayong. Ini siapa? Ini si Talen. Tadi ketemu di puskesmas. Kata dokter, dia kudu diisolasi. Woi, orang diisolasi mah nggak boleh dibawa kemana-mana. Kenapa lu bawa kemari-mari? Udah gue isolasi. Tuh lihat dah tuh.
sama, kostumnya sama. Tapi ketika dibuka itu maskernya, kelihatan bahwa Kode Talent diisolasi. Nah, itu ada dua kejadian tuh Kode Talent yang menurut saya lucu ya. Pertama, pagi-pagi dia datang ya sebelum syuting dimulai itu. Dia salah satu yang on time ya kalau soal waktu syuting. Dia datang pagi-pagi, ya, teman-teman lain belum komplit, ya kan. Dia yang paling agak repot tuh. Ada apa nih? Gitu kan. Ternyata pagi-pagi datang nggak ada makanan gitu. Nah, Haji Rudi keluar tuh dari sanggar gitu. Karena sanggar kita itu kan di pagar ya. Kita dapat lokasi itu dikasih sama Kode AEK ya, Kode AEK untuk menggunakan rumah kayu itu dan sekitarnya sebagai sanggar Koko Ciben. Nah, Haji Rudi keluar mungkin nyari makanan gitu, tapi di depan itu kan, di depan Koaek itu nggak ada makanan, dekat-dekat situ nggak ada yang jual makanan, cuma warung kelontong, warung sembako biasa gitu. Akhirnya datang bawa itu kantong kresek itu, bawa kantong kresek dibuka kan, wah makanan apa nih gitu. Si Lambeng udah antusias tuh kan, dikira makanan apa gitu. Begitu dibuka, yang dibawa apa? Rencengan saset itu kacang sukro. Kacang sukro yang dibawa. Lambeng komplain, waduh apaan nih gitu. Tahu nggak ada apa-apaan, ini aja nih kacang sukro tuh makan gitu. Nah, Kolambeng gitu, dia merasa apa ya, tersinggung ya, kan ya dia tuh kan metik gitu. Metik artinya nggak pakai persneling gitu, nggak pakai gigi. Dia ambil dua saset, satu buat dia gitu kan, satu lagi buat Haji Rudi. Ayo Kode Talent, tuh kita balapan yuk, makan sukro. Kode Talent kan tinggal sedikit juga gitu. Kita ngeliatnya ketawa. Aduh, udah tua-tua, bercandanya kacau gitu. Nah, ada kejadian lagi ya di efek domino itu. Waktu break ya, kira udah jam 1 waktu itu, break. Nah, break. Kita makan, ada yang macam-macam lah itu kegiatan. 1 jam ya. Nah, dari rumah kebaya atau rumah kayu itu ke tempat ke rumahnya Koaek yang ada toiletnya itu sekitar 70 meter. Nah, yang bikin malas, anjingnya gede-gede gitu. Ada herder sih ya, diikat di rantai gitu. Cuma rantainya agak panjang kalau kita nggak waspada gitu, tahu-tahu nyamber gitu. Belum lagi ada pitbull juga gitu. Nah, jadi ini ceritanya si Ayong sama si Talent ini kebelet pipis gitu. Nah, mau ke toilet yang ada di rumahnya Koaek itu, mereka males berdua gitu kan. Nah, sedangkan di rumah kebaya itu di belakangnya itu ada kebun ya, ada pohon jambu monyet, pohon jambu mede. Rupanya mereka memilih untuk kencing di kebun aja gitu. Nah, si Ayong udah kebingung.
kencing dulu ah. Oh, udah di sana toilet. Ah enggak, males, anjingnya galak gitu. Nah terus tiba-tiba talent ini Haji Rudi bangun, dia ngambil itu aqua di kardus tuh. Nah, ada bagiannya masing-masing tuh di botol. Dia bawa, dikasih sayong. Nih, kalau kencing cebok lu. Gitu. Muslim mungkin kebiasaan dia ya, muslim gitu kan, kencing cebok. Akhirnya berdua-duaan dia ke belakang rumah, ke kebun, udah kostumnya sama, pakai pet yang sama juga, ke kebun berdua, kencing berjamaah. Berdua-duaan gitu. Nah begitu kencing, mereka ketawa-ketawa gitu. Saya ngeliat dari jauh mereka ketawa-ketawa. Kenapa nih? Akhirnya baru tuh ketahuan. Ini kan Pak Sud nyuruh kita kembar nih, kostum doang nih, baju doang. Kenapa ini ke kolor-kolor mereknya sama, dia bilang. Rupanya mungkin sampai jeroan-jeroan juga sama gitu. Itu yang di luar dugaan. Nah habis itu kita ketawa aja. Nah itu kenangan kita ya bersama Haji Rudi ya, Kode Talent gitu. Ada yang belum sempat kesampaian dari beliau. Beliau tuh pengen sekali ngajak kami ya, komunitas Koko Ciben itu main ke villa beliau. Dia punya villa di Pandeglang ya, daerah sana. Berapa kali tuh kirim ke grup, ajak ayo dong ya, sampai pandemi ini ya, kita makin nggak punya kesempatan untuk ke sana ya. Akhirnya beliau berpulang juga, kita nggak sempat juga main ke sana. Ya akhirnya kita mengenang Haji Rudi Oslan atau Kotalen, mengenang dedikasi beliau terhadap komedi, karena dia juga seniman. Dia suka gambang kromong gitu. Di Koko Ciben ini tidak ada yang dapat honor gitu, karena honor dari YouTube nggak memungkinkan gitu kan. Kita produksi hanya seminggu sekali, itu pun maksimal seminggu sekali. Kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu, kadang-kadang seperti sekarang udah sebulan nggak bisa upload video. Itu hitung-hitungannya YouTube, algoritmanya YouTube itu langsung turun berapa. Kita nggak pernah di atas $100. Nah itu semua perjalanan kami ya, Ciben bersama beliau Haji Rudi Oslan. Pada keluarga Haji Rudi Oslan kami mohon maaf, terutama pada Bu Haji, perlakuan kami terhadap beliau dan Bu Haji sekeluarga kami sangat kehilangan. Tapi sekarang kami ingin mengenang beliau dengan perasaan yang lain, perasaan bahagia yang pernah kami alami sama almarhum. Demikian, semoga Anda juga bisa terhibur. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.